Hal pertama yang kulakukan setelah bereinkarnasi menjadi babi, adalah melahap 200 jin pakan babi dengan rakus. Memakan diriku hingga menjadi babi paling gemuk di kandang. Anak-anak babi di sekitarku mengira aku sudah gila, karena semakin gemuk bukan hanya mudah disembelih, tapi juga lebih mudah dikirim untuk berkembang biak. Ini bahkan lebih menyiksa daripada mati. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, aku telah membangkitkan sistem evolusi penelanan. Selama aku makan aku bisa terus menjadi lebih kuat. Meskipun makan pakan meningkatkannya sangat lambat, namun setidaknya itu cukup aman. Awalnya kupikir aku bisa mencapai 1000 jin dengan lancar lalu berevolusi. Namun tak kusangka kemunculan dua manusia justru mengacaukan rencanaku. Seorang gadis kecil menarik tangan pria kekar sambil terus merengek. Mata merah karena menangis sesekali melirik ke arahku. Ayah, jangan bunuh Dabai. Dia sangat penurut. Namun ekspresi pria kekar itu sama sekali tidak berubah. Tenang saja, aku tidak akan membunuhnya. Pasar daging sudah memesannya sejak lama. Saat mendekati tahun baru akan dijual. Setelah mendengar percakapan mereka, seketika pakan di mulutku terasa tidak enak lagi. Untungnya tahun baru masih lama. Selama aku bisa berevolusi sebelum itu, pasti ada cara untuk kabur dari peternakan ini. Karena itu selama 2 bulan ini aku gila-gilaan mempercepat makanku. Entah mentimun atau labu, semuanya kulahap tanpa pikir panjang. Namun karena yang kumakan hanyalah makanan berenergi rendah, peningkatan atribut pun tidak terlalu terlihat. Meskipun dibandingkan babi ternak lainnya, aku sudah seperti raksasa. Namun untuk melawan manusia, aku sama sekali belum layak. Tepat saat aku memikirkan hal itu, pria kekar itu kembali datang ke hadapanku bersama beberapa orang. Pria kekar itu melihat aku kembali bertambah gemuk satu lingkaran. Dia segera melambaikan tangan ke orang-orang di belakangnya. Saudara-saudara, bantu sebentar. Setelah babi keluargaku dinaikkan ke mobil, aku akan traktir kalian makan enak. Meskipun aku berjuang sekuat tenaga, aku tetap diseret keluar dari peternakan dengan ditarik ekornya. Melihat truk besar berterali besi di depanku, hatiku langsung terasa dingin. Truk kecil biasa masih bisa dicoba dibalikkan untuk kabur. Namun truk dengan kandang besi seperti ini, langsung menghancurkan semua harapanku. Namun saat aku dimasukkan ke dalam truk, aku menyadari mereka ternyata tidak mengunci kandang besi, melainkan hanya menahannya dengan sebuah pasak. Ini tanpa diragukan adalah harapan terakhirku untuk kabur. Demi menghindari ketahuan manusia, aku menunggu sampai truk masuk ke jalan tol. Baru kemudian menggunakan lidahku mendorong ujung pasak itu terus-menerus. Saat kandang hampir terbuka, aku tiba-tiba menyadari sebuah masalah, yaitu kota penuh dengan manusia di mana-mana. Sama sekali tidak cocok bagiku untuk berevolusi. Jadi aku harus menemukan sebuah hutan atau pegunungan agar terhindar dari konflik dengan manusia. Dan semakin jarang jejak manusia, semakin cocok bagiku bersembunyi dan berkembang. Setelah menunggu lebih dari setengah jam, akhirnya aku menemukan lokasi yang tepat. Itu adalah hamparan pegunungan dan hutan yang luas. Sejauh mata memandang hanya ada pohon-pohon raksasa. Selama aku bisa masuk ke hutan purba ini, bahkan jika ratusan orang mengepung bersama, mereka takkan mampu menangkapku kembali. Maka aku menjulurkan lidah dan menjilat pasak itu hingga terbuka. Lalu kedua kaki belakangku menghentak kuat, melompat turun dari truk yang melaju kencang. Begitu mendarat aku langsung menabrak pembatas jalan hingga bengkok, lalu berguling menuruni lereng curam dan jatuh ke sungai. Untungnya atribut kekuatan dan ketahananku cukup tinggi, jadi hanya kaki belakang yang terluka. Karena khawatir ditemukan manusia, aku tak berani menunda sedetik pun lalu merangkak keluar dari sungai kecil. Kemudian masuk ke hutan di depan. Awalnya aku ingin mencari tempat tersembunyi untuk memulihkan diri. Namun di bawah pohon besar di depan, sebuah tanaman berwarna coklat kehitaman justru menarik perhatianku. Pada batang coklat kehitaman itu tumbuh ranting dan daun hijau. Itulah tanaman obat langka Hesouwu. Saat aku hendak membuka mulut untuk menelan Hesouwu, seekor siput besar sepanjang setengah meter tiba-tiba muncul dari balik pohon. Tubuh hitam kemerahan yang panjang melesat mendekatiku. Jika digigit benda ini sekali saja, mungkin bahkan gajah pun tak akan tahan. Beruntung ukuran tubuhku kini sudah melebihi 2 meter. Jadi aku hanya menjatuhkan diri dan berguling beberapa meter, dan langsung melumat siput besar itu hingga hancur. Aku menatap daging hancur di tanah. Tiba-tiba muncul sebuah ide bagus di benakku. Siput sebesar ini jelas adalah harta berharga. Jika ku telan, pasti bisa menambah banyak kekuatan. Setelah memikirkan itu, aku segera menelan siput besar itu ke dalam perutku. Pada saat yang sama, suara sistem terdengar di telingaku. Jenis, babi ternak. Berat saat ini 480 jin. Ketahanan 6, kekuatan 16. Pertama kali menelan hewan, membangkitkan skill teknik hisap. Dapat langsung menyerap makanan untuk ditelan. Meningkatkan jumlah konsumsi secara drastis. Untuk menguji efek teknik hisap,
Aku membuka mulut ke arah He Shouwu di kejauhan. Detik berikutnya, He Shouwu justru langsung terbang ke arahku. Sambil terbang ukurannya terus mengecil. Hingga akhirnya kutelan dalam satu suapan. Saat itu kaki belakangku terasa mati rasa. Kaki belakang yang terluka langsung pulih sepenuhnya. Bahkan kekuatan dan ketahanan naik 2 poin. Kekuatan 18 berat badan mencapai 500 jin, ketahanan 8. Kekuatan 18 aku merasakan aliran tenaga tanpa henti di tubuhku, ketahanan 8. Kekuatan 18 hatiku langsung bersukacita, ketahanan 8. Hutan ini benar-benar tanah harta karunku. Setelah makan di sekitar pohon besar selama 2 hari, berat badanku mencapai 600 jin. Namun makanan di sekitar mulai memberi peningkatan yang makin kecil. Karena itu aku memutuskan masuk lebih dalam ke hutan untuk mencoba peruntungan. Saat aku tiba di tepi sebuah sungai kecil, aku membuka mulut ke arah ikan di air. Ikan-ikan terus-menerus terbang masuk ke mulutku. Kekuatanku pun meningkat dengan pesat. Akhirnya aku langsung berbaring di tepi sungai. Setiap ada ikan mendekat aku langsung membuka mulut dan menelannya. Namun setelah menelan ikan dalam jumlah tertentu, kekuatan tidak lagi bertambah. Yang justru meningkat adalah atribut ketahanan. Seiring jumlah ikan yang kumakan semakin banyak, tubuh mudaku perlahan berubah menjadi coklat kemerahan. Di kedua sisi mulut tumbuh taring tajam. Saat itu suara sistem kembali terdengar. Jenis babi hutan. Berat saat ini 650 jin. Ketahanan 30. Kekuatan 50. Setelah kembali ke leluhur menjadi babi hutan, ukuran tubuhku hampir mencapai 3 meter. Menelan ikan kecil biasa sudah tidak memberi peningkatan berarti. Karena itu aku memutuskan melangkah lebih dalam ke hutan. Namun belum berjalan terlalu jauh. Tiba-tiba terdengar suara auman serigala dari kejauhan. Aku berjalan menuju arah suara serigala itu, lalu bersembunyi di balik semak belukar. Terlihat sekelompok serigala sedang mengepung 2 ekor beruang hitam. Secara umum, kawanan serigala sebenarnya tidak mampu mengalahkan beruang. Namun anak beruang di sisi beruang besar justru menjadi beban. Demi melindungi anaknya, beruang besar tidak berani bergerak sembarangan. Tepat saat itu, seekor serigala pemimpin hampir 2 meter menyadari keberadaanku. Namun melihat ukuran tubuhku, ia tidak berani menyerang dengan gegabah. Namun keheningan ini hanya berlangsung beberapa detik. Beruang hitam mengayunkan telapak raksasanya, dan menghantam terbang seekor serigala liar di depannya. Setelah serigala pemimpin melolong panjang, ia memimpin kawanan untuk melakukan serangan balik. Bahkan mengatur beberapa serigala menerkam ke arahku. Melihat itu kaki belakangku sedikit mengerahkan tenaga. Hanya dengan satu terjangan babi, aku langsung menghantam terbang 3 ekor serigala. Serigala pemimpin menatap rekan yang mati, lalu mengeluarkan lolongan panjang. Kemudian membawa kawanan serigala kabur masuk ke hutan. Sementara beruang besar menatapku dalam-dalam, lalu membawa anaknya masuk ke hutan. Aku membuka mulut dan menyerap bangkai serigala di tanah. Berat badanku pun mencapai 700 jin. Sementara ketahanan dan kekuatan naik menjadi 70 dan 80. Setelah kenyang, aku berjalan santai semakin ke dalam hutan. Namun tiba-tiba di depan muncul sebuah perangkap hewan. Hal ini langsung membuatku merasa ada yang tidak beres. Karena hanya ada satu jenis orang yang memasang perangkap di kedalaman hutan purba, yaitu pemburu gelap. Tepat saat aku memikirkan hal itu, tiba-tiba terdengar auman harimau dari kejauhan. Jelas target para pemburu gelap itu adalah harimau tersebut. Setelah ragu sejenak, aku tetap memutuskan untuk membereskan mereka, karena kelompok itu berpotensi mengancam keselamatanku. Namun aku tidak berniat bentrok langsung dengan mereka. Meski dengan ukuran tubuhku saat ini, aku seharusnya masih bisa menahan 2 tembakan. Tetapi aku juga tidak bisa langsung menyerbu. Itu terlalu mudah menimbulkan korban. Jadi aku berencana mencari markas para pemburu gelap ini terlebih dahulu. Menunggu hingga malam tiba, lalu dengan satu terjangan brutal menghabisi mereka semua. Setelah rencana tersusun, aku pun bergerak menuju arah suara auman harimau. Namun ketika aku tiba di lokasi, yang kulihat hanya 5 pemburu gelap duduk melingkar. Di kaki mereka tergeletak sebuah kantong plastik. Sepotong ekor rubah yang tebal menjulur keluar dari mulut kantong. Sepertinya harimau itu sudah mereka bereskan. Panca indera yang telah diperkuat, membuatku bisa melihat dengan jelas wajah kelima orang itu. Bahkan dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas. Pemburu gelap yang duduk di tengah tersenyum ke arah kantong plastik itu. Setelah kita menjual harimau ini, kita bisa pulang ke negeri Sakura dan bersenang-senang. Malam ini kita istirahat dulu di sini. Besok pagi baru berangkat. Pemburu gelap lain tersenyum licik. Setelah kita kembali, kita mampir ke klub malam paling mahal selama beberapa hari. Ketiga, bagaimana menurutmu tempat bernama Huang Jinhan itu? Pria parubaya yang dipanggil ketiga mengangguk. Tempat kakak kedua itu bukan hanya berkualitas tinggi, tetapi juga banyak mahasiswi.
Kau tahu sendiri, mendengar percakapan mereka, amarah tak dikenal langsung membara di hatiku. Membunuh mereka juga bisa dianggap membela rakyat. Saat malam tiba, para pemburu gelap itu meninggalkan satu orang berjaga. Lalu semuanya masuk ke dalam tenda. Sementara aku mendekati perkemahan itu tanpa suara. Lalu aku berlari kencang ke arah pemburu gelap yang berjaga malam. Pemburu gelap itu bahkan belum sempat bereaksi. Sudah terpental oleh tabrakanku lebih dari 6 meter. Lalu jatuh menghantam tanah dengan keras. Suara besar itu langsung membangunkan pemburu gelap lainnya. Namun begitu mereka baru keluar dari tenda, semuanya langsung kutabrak hingga terpental. Setelah itu, aku masih menginjak beberapa tubuh mereka beberapa kali. Barulah kemudian pandanganku beralih ke kantong plastik hitam di samping. Setelah merobek kantong plastik dengan taringku, seekor harimau timur laut yang utuh muncul di hadapanku. Dan di sebelahnya, terdapat seekor bangkai beruang coklat yang ukurannya bahkan lebih besar dariku. Melihat itu hatiku langsung gembira. Jika aku menelan beruang coklat ini, maka aku akan memenuhi syarat evolusi. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara halus dari kejauhan. Aku menoleh ke arah datangnya suara itu. Ternyata di sana masih ada kantong plastik kecil. Aku berjalan mendekat dengan rasa penasaran, lalu langsung merobeknya. Hasilnya aku melihat dua anak harimau yang kurus dan lemah. Namun aku tidak berniat menelan mereka. Lagi pula daging mereka terlihat sangat sedikit. Memakannya pun tidak akan menambah banyak energi. Akhirnya aku kembali ke sisi beruang coklat, lalu membuka mulut ke arahnya. Bangkai beruang coklat yang besar itu terus mengecil di hadapanku, hingga akhirnya tertelan ke dalam mulutku. Pada saat yang sama, suara notifikasi sistem kembali terdengar di telingaku. Berat badan Inang meningkat menjadi 1000 jin. Syarat evolusi telah terpenuhi. Mendengarnya pikiranku langsung bergerak. Sistem mulai berevolusi. Detik berikutnya aku langsung merasakan seluruh tubuhku tiba-tiba dipenuhi semburat panas. Dan panas itu menyatu dengan udara di sekitarnya. Tubuhku terus mengembang. Di atas bulu coklat kehitaman, muncul lapisan zirah hitam yang keras. Taring di mulutku bahkan tumbuh hingga 50 cm. Setelah evolusi selesai, aku memanggil sistem periksa statusku. Baru saja kata itu terucap, panel sistem langsung muncul di hadapanku. Jenis babi zirah hitam berat 1400 jin. Kekuatan 300 ukuran tubuh 300 skill bangkit zirah hitam. Zirah hitam menutupi seluruh tubuh. Kebal terhadap sebagian besar serangan fisik. Melihat ini hatiku langsung dipenuhi kegembiraan. Jika aku mengaktifkan zirah hitam, maka kekuatanku akan meningkat secara mengerikan. Yang terpenting seluruh tubuhku tak punya titik lemah. Ditambah dengan bobot tubuhku, bahkan tank pun bisa kuhancurkan dengan tabrakan. Jika aku menyerap harimau timur laut itu juga, entah apakah kekuatanku akan meningkat lagi. Memikirkan hal itu aku perlahan berjalan ke arah harimau timur laut. Namun aku dihentikan oleh dua anak harimau. Aku mengemarah ke arah mereka. Namun mereka tidak mundur, melainkan tetap menjaga di depan ibu mereka. Melihat itu hatiku sempat ragu. Dua bocah ini cukup berjiwa. Jika bisa kujadikan anak buah, mungkin di masa depan mereka bisa membantuku. Lalu aku berjalan ke sebuah tanah lapang. Kemudian menggali lubang besar dengan taringku. Setelah itu menyeret bangkai harimau timur laut ke dalamnya. Setelah semuanya selesai, aku berbalik kembali ke dua anak harimau itu. Kedua anak harimau itu terdiam sejenak. Akhirnya mereka patuh mengikuti di belakangku. Lalu aku kembali masuk ke dalam tenda, dan mulai mencari perbekalan yang kubutuhkan. Meskipun sekarang aku sudah bersembunyi di pegunungan dalam, namun informasi dunia luar tetap sangat penting bagiku. Karena hanya dengan mengetahui pergerakan manusia, aku bisa memastikan keamananku di pegunungan ini. Jadi aku masih membutuhkan sebuah ponsel, serta powerbank dan generator. Akhirnya aku tidak hanya menemukan semua itu, aku juga menemukan sebuah buku harian pemburu liar. Di dalamnya tercatat detail lokasi banyak hewan besar. Yang paling menarik perhatianku adalah seekor ular piton sepanjang sekitar 10 meter di selatan hutan, serta seekor harimau hitam dengan panjang lebih dari 5 meter. Aku menghitungnya secara kasar. Tingkat kecerdasan dua hewan itu seharusnya tidak lebih tinggi dariku. Dari segi kekuatan pun seharusnya masih di bawahku. Lagi pula aku adalah makhluk yang sudah berevolusi sepenuhnya sekali. Bahkan menghadapi tank pun aku punya kekuatan untuk bertarung. Jika aku bisa menyerap mereka juga, maka kekuatanku pasti akan naik satu tingkat lagi. Setelah memikirkan hal itu, aku memanggil sistem berapa berat yang kubutuhkan untuk naik level berikutnya. Detik berikutnya suara sistem terdengar di telingaku. Jika Tuan ingin naik level lagi, berat badan harus mencapai 20.000 jin. Kekuatan dan ukuran tubuh harus mencapai 2000 poin. Mendengarnya aku menarik napas panjang dalam hati. Berapa banyak yang harus kumakan untuk mencapai 20.000 jin? Semoga hewan yang tercatat di buku harian ini cukup banyak.
Setelah itu aku memasukkan semua perbekalan ke dalam ransel, lalu membawa 2 anak harimau menuju ke selatan hutan. Sepanjang jalan aku terus menyerap hewan yang kutemui. Berat badanku melonjak drastis hingga 3000 jin. Kekuatan dan ukuran tubuhku juga meningkat pesat. Bahkan 2 anak harimau yang mengikutiku ikut menjadi jauh lebih gemuk. Kini mereka sudah mulai memiliki wibawa raja hutan. Namun di depanku masih ada 2 pengikut kecil. Akhirnya aku mengandalkan fungsi GPS di ponsel dan berhasil tiba di bagian selatan hutan. Tepat pada saat ini, aku tiba-tiba merasakan aura niat membunuh datang dari kejauhan.